Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Mulyana dengan NPM 1403102200048. Di sini saya akan menunaikan tugas saya terkait memaparkan dan menjelaskan eksperimen yang saya lakukan gitu ya, demonstrasinya seperti apa terkait penunaikan tugas UTS untuk sistem transport partikel gitu ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan judul tugas akhir saya, dan ya judul ini dapat berubah ya karena belum pasti, tapi tujuannya tetap sama. Jadi kalau saya ingin compactkan di awal dari sekarang, itu kira-kira judulnya adalah Magneto-Optical Effect of Inverse Faraday Rotation for Optical Signal Processing gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk bidang kajian saya, bidang studi saya, itu kita mulai dari yang namanya Faraday rotation terlebih dahulu. Gitu. Nah, Faraday rotation itu adalah suatu fenomena di mana kita punya bahan magnet dan misalkan bahan magnet ini tuh dimagnetisasi gitu ya. Bahan magnet ini tuh dimagnetisasi dan akhirnya muncul orientasi spin dari bahan tersebut gitu ya, hasil dari magnetisasinya. Lalu pada saat ada cahaya atau foton, yang akan memasuki bahan yang termagnetisasi. Nah, ini inputnya ya berarti. Nah, outputnya itu akan berupa cahaya yang terpolarisasi. Dan bisa jadi dia polarisasinya dia hanya bergeser gitu ya, yang asalnya ini kalau YX yang asalnya dia medan osilasinya ke atas, dia mungkin saja terpolarisasi, medan osilasinya jadi miring seperti ini gitu ya, medan osilasinya, atau dia medan osilasinya jadi melingkar kayak gitu, jadi sirkular seperti itu. Nah, jadi outputnya itu dapat beragam gitu ya. Kita anggap saja medan osilasinya dapat berupa sirkular kayak gitu. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini dan seperti ini, itu karena ada beberapa kondisi yang harus hadir gitu di Faraday rotation tersebut agar bisa jadi terjadi fenomena seperti itu. Nah, tapi bidang kajian saya itu adalah di inverse Faraday rotation. Jadi apa itu inverse Faraday rotation? Nah, inverse Faraday rotation itu adalah kebalikannya. Jadi fenomena ada suatu bahan yang tentunya ini bahannya bahan magnet juga. Nah, kalau tadi kita menggunakan bahan magnet yang termagnetisasi untuk memodulasi cahaya, nah sekarang di inverse Faraday rotation kita menggunakan cahaya untuk memodulasi orientasi spin dari bahan magnet tersebut, kayak gitu. Jadi
pada saat ada cahaya ditembakkan gitu ya ke dalam bahan magnet, karena ini cahaya, kita tandain ini foton ya, H nu. Cahaya ditembakkan ke dalam bahan magnet sebagai input, maka outputnya seperti apa? Nah, outputnya adalah berupa bahan magnet tersebut yang termagnetisasi atau terorientasi spinnya, kayak gitu. Jadi, outputnya adalah berupa bahan magnet yang terorientasi. Nah, kenapa dia bisa terorientasi? Secara kuantum itu kan ya suatu level energi gitu ya. Misalkan E0 ini E1. Atom-atom yang berada di ground state gitu ya. Pada saat dia diberikan energi dari luar gitu ya, cahaya foton. Nah, itu dia atom yang berada di ground state itu akan naik gitu ya keadaannya, tereksitasi. Jadi di state yang lebih tinggi gitu. Nah, sama konsepnya seperti bahan magnet di inverse Faraday rotation. Jadi, karena kita menggunakan bahan magnet itu adalah rare earth material, contohnya itu seperti GiG ya, yttrium iron garnet, ataupun bisa bahannya itu ferromagnetik yang sangat tipis gitu ya, Fe. Nah, ini karena dia tipis itu, dia pada saat diberikan cahaya gitu ya, itu elektron-elektron dalam bahan itu akan tereksitasi kayak gitu. Nah, pada saat dan karena diberikan energi cahaya gitu ya, atau energi foton itu kan dia memiliki medan listrik dan dia memiliki medan magnet. Ada coupling equation di sana. Nah, itulah yang dapat mengeksitasi elektron-elektron dalam bahan magnet yang eksitasinya itu berujung pada spin yang terorientasi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bidang kajian saya itu akan khusus mengkaji inverse Faraday rotation. Seperti itu. Nah, dan inverse Faraday rotation ya, saya rencananya sangat spesifik di all optical switching atau all optical signal processing, di mana all optical signal processing itu adalah kita memproses hanya menggunakan cahaya saja gitu, interaksi cahaya dengan bahannya saja. Jadi bahannya itu pakai bahan magnet. Nah, bahan magnetnya itu orientasinya itu akan magnetisasinya itu akan diinduksi oleh cahaya gitu ya. Nah, pada saat dia diinduksi oleh cahaya, kalau kita kasih medan cahayanya itu kontinu secara terus-menerus gitu ya, berarti kan si bahan tersebut harapannya akan terus termagnetisasi. Nah, kalau misalkan bahannya cukup tipis dan memperhitungkan gelombang evanescence dalam suatu bahan yang sangat tipis gitu ya, gelombang evanescence yang dapat lolos gitu. Seperti itu kan, evanescence yang dapat lolos dari bahan tipis. Itu kita harapannya itu bisa, ya udah, cahaya masuk ke berinteraksi dengan bahan dan menghasilkan output yang dimana cahaya tersebut juga dapat termodulasi seperti itu. Jadi saat dia diberikan kontinu, bahannya terus termagnetisasi, dan cahaya kalau bahannya sangat tipis, cahaya ada kemungkinan cahaya lolos dan dia
terpolarisasi gitu atau termodulasi si cara dia menjalarnya kayak gitu. Misalkan terpolarisasinya dia terpolarisasi sirkular kayak gitu. Nah, inilah yang akan saya kaji gitu untuk all optical signal processing. Seperti itu. Nah, oke, itu adalah pendahuluannya. Nah, untuk demonstrasi eksperimen ya, itu adalah seperti ini. Jadi jadi saya sudah buat di sini saya sedang membuat paper reviewnya terkait magneto-optical effect of inverse Faraday rotation. Karena saya fokus di teori dan komputasi karena mustahil untuk melakukan eksperimen, jadi saya fokusnya di teori dan komputasi. Ini contohnya ada analytical and semi-classical theories. Jadi ini saya turunkan sampai mendapatkan persamaan ini untuk magneto-optical effect-nya gitu ya. Nah, dan terus saya nanti akan simulasikan teori yang sudah saya kaji terlebih dahulu seperti ini gitu ya. Ya, kita ambil contoh saja. Sebenarnya saya sudah banyak untuk terkait apa yang saya lakukan di magang buat TA ini tuh ya lebih banyak mengkonstruksi persamaan lalu saya simulasikan seperti itu. Ya, ini saya sudah ada beberapa hasil gitu ya. Tapi kita ambil saja contoh yang paling gampang divisualisasi yaitu ini. Jadi saya tuh mensimulasikan ini adalah keadaan elektron suatu bahan before illumination dari electromagnetic radiation gitu. Nah, ini adalah after illuminationnya. Jadi pada saat foton masuk, ternyata elektron-elektron dalam bahan itu dia terlokalisasi kayak gitu. Nah, ini bentuk lokalisasinya. Nah, dan ini adalah 3D penglihatannya. Ternyata lokalisasi ini membentuk bound current yang sirkular gitu. Nah, ini arah magnetisasinya ke bawah gitu ya. Nah, untuk melakukan ini ya saya mensimulasikannya memakai coding. Contohnya misalkan Python gitu ya, memakai Python saya. Untuk yang gambar yang saya tunjukkan tadi ini demonstrasi eksperimennya yang jadi saya memasukkan semua persamaan di atas, tapi tidak semuanya, hanya persamaan kayak persamaan ini yang saya pakai dan juga persamaan ini gitu ya. Bisa kita lihat ini E cross E bintang itu adalah medan elektromagnetik yang saya gunakan gitu ya. Medan elektromagnetik yang saya gunakan. Dan ini adalah M itu ini momennya, ini magnetisasinya gitu ya. Dan persamaan-persamaan di atas tuh saya masukkan ke dalam coding gitu ya. Di sini kita lihat ada E0 itu adalah amplitudonya. Terus lihat di sini ada E fasornya itu. Nah, itu adalah rumus-rumus yang saya gunakan tadi, ada momennya, ada magnetisasinya. Nah, sesudah gitu saya mensimulasikan hal ini gitu. Kita running program saja. Dan nanti akan dihasilkan, maaf error, dan nanti akan dihasilkan hasil yang seperti ini. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam penelitian saya lebih banyak mengkaji dalam bidang teori gitu ya. Saya lebih banyak menulis rumus-rumus lalu mengkonstruksinya dalam suatu tulisan paper, lalu saya mensimulasikannya melalui coding gitu. Itu adalah demonstrasi eksperimen yang saya lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.